Pemirsa, salah satu faktor penyebab banjir selain curah hujan tinggi dan meluapnya debit sungai adalah penurunan permukaan tanah. Pemerintah berencana melanjutkan membangun Giant Sea Wall untuk menyelamatkan Jakarta dan juga Pulau Jawa. Namun seperti apa rencana pembangunan Giant Sea Wall ini sendiri? Pemerintah berencana melanjutkan pembangunan Giant Sea Wall yang memiliki panjang 700 km membentangi dari Gresik hingga Jakarta. Tetapi proyek ini menuai pro dan kontra dari masyarakat lantaran diasumsikan menjadi kesempatan dalam kesempitan untuk meraup keuntungan ekonomi hingga menyulitkan nelayan. Permukaan tanah di Jakarta yang menurun secara signifikan per tahunnya dan juga kenaikan permukaan air laut yang dapat mengakibatkan banjirop menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk membangun Giant Sea Wall. Berdasarkan data dari Global Positioning System atau GPS, permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan yang signifikan per tahunnya, yaitu sebanyak 1 hingga 20 cm per tahun. Lalu berdasarkan data dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat, permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 1993 hingga 2 Mei 2022 yang lalu sebanyak 10,1 cm atau 3,3 mm. Dari angka ini menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut secara global berada jauh di atas dari permukaan tanah di Jakarta yang mengalami penurunan. Dalam kondisi Jakarta yang permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut, apakah Giant Sea Wall menjadi solusi yang paling efektif atau adakah solusi lainnya yang harus diperhatikan kembali? Oke, kalau mau bangun tanggul silakan, tapi ada nggak biaya pemeliharaan perawatannya? Ya. Kan kalau begitu jadi tanggul itu kan, taruhlah mungkin dalam waktu mungkin 20-30 tahun tanggulnya kuat. Begitu kan, berarti ada biaya pemeliharaan perawatan selama 20-30 tahun. Uangnya ada tidak? Uangnya, ini jangan sampai bilang, jangan sampai kita ngutang hanya untuk bangun tanggul, Mbak Jessica. Betul. Ya, tapi masa dari permasalahan utamanya itu nggak diselesaikan gitu ya, nggak Pak? diselesaikan, begitu. Ya, saya takutnya ini lebih kepada project, ya, project oriented. Karena di sini kan proyeknya triliunan. Apalagi bangunnya dari Jakarta sampai dengan Gresik. Tetapi Ya. tadi persoalan mendasarnya malah nggak diurus, gitu. Pembangunan Giant Sea Wall dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, B, dan C. Fase A akan difokuskan dengan pembangunan tanggul pantai atau tanggul yang berhadapan secara langsung dengan pantai ataupun dengan pemukiman warga. Tanggul ini dimanfaatkan untuk menjadi langkah pertama untuk penanggulangan banjirop. Lalu di fase B akan difokuskan dalam pembangunan tanggul laut luar barat dan juga waduk besar. Dan terakhir di fase C akan difokuskan dengan pembangunan tanggul laut luar timur. Pembangunan Giant Sea Wall ini akan berada di fase B dan C dan membutuhkan anggaran diperkirakan 1.750 triliun rupiah dan membutuhkan waktu penyelesaian selama 40 hingga 50 tahun lamanya. Halo, selamat siang Bapak. Bapak, kami kan di sini mau tanya nih Pak, setelah adanya tanggul pantai Muara Baru ini, dulu katanya pernah terkena dampak dari banjirop. Kalau misalkan banjir tertinggi itu bisa berapa meter tuh Pak? Waktu bisa sampai ke dada ya? Ke dada? Iya. Jadi tergantung dari ketinggian dari dasar tanahnya. Ada yang sedada, ada yang paha, rata-rata sih sepinggang. Sepinggang. Menjadi proyek yang bertujuan untuk menyelamatkan atau melindungi Jakarta agar tidak tenggelam membutuhkan anggaran yang sangat besar dan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Walaupun menuai pro dan kontra, lantas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah akan merealisasikan Giant Sea Wall ini atau mencari solusi lainnya? Dari Jakarta, Jessica Winoto, Aulia Syah Ramadan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.